Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Selamat bertemu kembali ya, walaupun di layar laptop atau layar HP masing-masing. Oke, masih ingat saya? Mudah-mudahan kalian masih ingat saya. Dulu kita pernah ketemu di mata kuliah sebelumnya ya, ketika tingkat 1. Sekarang ketemu lagi di tingkat 2 di semester 4. Mudah-mudahan sudah banyak perubahan yang positif yang terjadi pada kalian semua. Ya. Oke. Ini saya di teras rumah saya di Lembang. Suasananya sangat sejuk, sangat dingin. Begitu enak sekali ya. Sudah olahraga, sudah sarapan pagi, sudah minum madu ya, untuk menjaga kesehatan yang sangat berharga bagi kita ya. Bagaimana kalian sudah pada mandi? Ingat, mandi itu penting untuk menjaga kesehatan ya. Jangan lupa mandi, berpakaian yang rapi, yang baik, karena itu menunjukkan siapa kita ya. Oke. Mahasiswa semuanya, kita bertemu kali ini saling berkenalan kembali ya, dan mengenalkan mata kuliah yang baru ya, yaitu entrepreneurship atau dalam bahasa kitanya kewirausahaan ya. Kali ini saya berbicara dalam bahasa Indonesia ya. Oke, tapi kadang-kadang memang belum bahasa Inggris juga ya. Oke. Jadi kalian akan belajar mata kuliah kewirausahaan. Sudah siap? Ya, kalian ini semuanya saya anggap calon-calon pengusaha. Ya. Oke, jangan kalian pikir ketika kalian lulus dari universitas, kalian itu semuanya akan menjadi akan bekerja di orang lain begitu ya, bekerja di kantor, mendapat gaji, menjadi translator, interpreter, ya, bekerja sebagai sekretaris di perusahaan, bekerja sebagai sebagai editor, ya, dan sebagainya. Kenyataannya banyak sekali di antara urusan kita dari prodi bahasa dan sastra Inggris ini yang bekerja di banyak sekali sektor ya. Oke, termasuk menjadi pengusaha, menjadi pejabat dan sebagainya. Kalian itu harus siap ya untuk meniti karir sebagai atau menjadi apapun ya, selain bekerja di kantor. Dan ini baik sekali kalau kalian setelah lulus itu ingin membangun usaha untuk kalian sendiri dan juga bisa membuka lapangan kerja bagi yang lain. Alangkah mulianya kalau kalian menjadi pengusaha, ya, mungkin pengusaha kecil, UMKM, menengah atau besar, kalian akan sangat berkontribusi pada pembangunan bangsa ini, ya. Oke, ketika di suatu negara itu banyak sekali wira swastawan atau pengusaha, maka negara itu akan semakin maju. Indonesia ini masih kecil sekali porsinya, karena mungkin ada budaya di kita kalau sekolah itu nantinya harus menjadi pegawai negeri ya, atau menjadi bekerja di orang lain, bekerja kantoran dan sebagainya. Nah sekarang mindset itu harus berubah. Kita harus bisa bekerja apa saja ya. Terutama kita membuka usaha baru yang memungkinkan Anda tidak bergantung pada orang lain,
tapi Anda membuka lapangan kerja bagi orang lain. Itu sudah hal yang harus kalian pikirkan semua. Bagus-bagusnya kalian sudah mulai, ya, sudah mulai kemarin mungkin atau saat ini, ya. Karena banyak sekali pengusaha yang memulai usahanya itu sejak dini. Ada yang sejak SMP seperti Yaya Singgi, ada SMA, ya, ada yang dari kuliah, ya, dan banyak sekali. Dan saya lihat yang dari kuliah itu banyak sekali dari tingkat 1 bahkan, ya. Maka ketika Anda ketemu saya, Anda yakinkan dalam hati Anda akan memulai usaha. Oke. Apa tujuan kita dengan mata kuliah ini? Ya. Di akhir semester, di ujung perkuliahan kita, kalian sudah siap menjalankan usaha yang dirancang sejak awal semester, begitu. Jadi perkuliahan ini akan membimbing kalian untuk merencanakan dan mulai usaha, dan ketika di ujung semester kalian akan menjadi pengusaha yang sesungguhnya. Siap begitu? Oke, harus siap, ya. Kalau di akhir semester kalian tidak siap dengan usaha kalian, kemungkinan kalian akan harus mengulang dengan saya, ya, begitu. Oke. Anak-anakku sekalian, mahasiswa yang pinter-pinter, oke. So, tentu saja kalian banyak cita-cita, ya, ingin cepat punya uang, ya, ingin punya penghasilan tambahan, ya, ingin jadi kaya, ya, ingin membangun rumah tangga yang kuat, yang sakinah, mawadah, warahmah, membangun generasi yang jauh lebih kuat dari kalian. Nah, itu tentu semuanya perlu biaya, ya. Itu saya tidak percaya kalau hidup itu tanpa biaya, begitu. Yang membawa kebahagiaan bukan hanya uang, ya memang betul, ya, tapi uang adalah faktor yang sangat penting untuk kebahagiaan. Bagaimana kalian akan bahagia kalau punya anak dan harus mau melahirkan, misalnya istri Anda suatu saat harus disesar, Anda tidak punya uang. Bagaimana jadinya? Ketika anak Anda mau masuk sekolah, Anda tidak punya uang untuk membayar sekolahnya, untuk membeli baju seragam dan sebagainya. Bagaimana jadinya? Bagi saya itu merasa tercabik-cabik, ya. Kalau seandainya anak itu perlu sesuatu, perlu ke dokter, sangat penting, mendesak, tapi tidak punya uang. Mau naik haji, harus punya uang, begitu. Mau berbagi dengan tetangga, dengan saudara, harus punya uang juga, ya. Oke. Memang sedekah bisa dengan tersenyum, tapi ya tidak baiklah ketika kita ingin bersedekah hanya tersenyum. Ketika di masjid ada ada kotak amal lewat, sedekah saya dengan tersenyum saja, tersenyum, tidak mungkin, ya. Jadi semuanya perlu biaya, ya, dan kemandirian keuangan itu harus kalian cita-citakan dari sekarang, ya, dan harus dimulai dari sekarang. Bagaimana caranya Anda memiliki kemampuan finansial dan kemandirian finansial. Lebih-lebih lagi kalau Anda
akan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Karena kata Rasulullah, kalau Anda seorang Muslim, siapakah orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa jadi pengusaha itu bisa membuat Anda lebih bermanfaat? Ya, nanti akan banyak orang yang bergantung hidupnya pada Anda, ya, makannya, sekolahnya, dan sebagainya. Bisa jadi menjadi pengusaha itu menjadi jalan Anda membuka pintu surga. Kenapa demikian? Karena orang yang bekerja dengan Anda, misalnya Anda punya 50 karyawan atau 10 karyawan, bisa jadi tiap hari Anda didoakan oleh karyawan Anda, oleh keluarganya bahkan, ya, karena dengan bekerja di Anda, ya, karyawan Anda bisa hidup, bisa makan dari Anda, bisa menyekolahkan anaknya dari Anda, mungkin bisa umroh, naik haji dan sebagainya, ya. Oke, jadi mungkin setiap hari bisa jadi mereka melantunkan doa-doa untuk Anda supaya Anda hidupnya maju, berkah dan sebagainya. Begitu. Tidak mungkin karyawan Anda mendoakan perusahaan Anda bangkrut, ya. Oke, itu. Jadi menjadi pengusaha itu mulia sekali. Rasulullah mengatakan bahwa ada 10 pintu rezeki, ya. Ada 10 pintu rezeki. Nah, dari 10 ini, 9-9-nya itu, 9 dari 10 ini datang dari perniagaan, bisnis. Dan Rasulullah itu juga seorang pengusaha, ya. Seorang pengusaha yang dari kecil sudah diajari dan sudah belajar dengan sendirinya menjadi pengusaha, melakukan perjalanan yang jauh untuk berjualan, berdagang, ya, berniaga, gitu ya. Dan beliau juga menikah dengan Siti Khadijah, seorang pengusaha itu. Dan dari harta Siti Khadijah itu bisa membiayai dakwahnya dan sebagainya. Begitu. Jadi sangat mulia menjadi pengusaha, ya. Oke, anak-anakku, lalu apa yang akan dilakukan selama 1 semester dengan saya? Seperti yang saya tadi ungkapkan ke kalian, bahwa kalian akan dibimbing menjadi pengusaha dan kalian harus siap untuk melewati tahap-tahap yang mulai dari perencanaan, ya, riset pasar, ya, oke, menghitung pembiayaan, dan akhirnya memulai dengan usaha kalian pada akhir semester, begitu, ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, anak-anakku sekalian, di awal perkuliahan kalian akan diperkenalkan dengan konsep berwirausaha, ya. Oke, karena sekarang kini ada beberapa istilah, ada wirausahawan, ada wirausahawan, mungkin kalian belum tahu bedanya dan apa saja yang harus Anda miliki untuk bisa menjadi pengusaha. Karakter seperti apa, what personality traits are required to be a good entrepreneur. Begitu. Nah, selanjutnya, ya, kalian akan memulai merencanakan usaha kalian, ya, merencanakan usaha kalian, dan kalian setiap saat akan mempresentasikan sudah sejauh mana kalian itu menyiapkan usaha kalian. Kalian akan bekerja paling banyak teman-teman satu kelompok. Kalian akan berkolaborasi, ya. Kalian akan berkolaborasi untuk mempresentasikan
konsep-konsep kami, ya. Jadi kita mungkin ada beberapa pertemuan akan belajar konsep-konsepnya. Kita harus tahu ilmunya dulu begitu ya. Oke. Dan kalian juga nanti akan belajar dari pengusaha ya, dengan mendatangkan usahawan yang nyata begitu ya, yang akan hadir di ruangan kita di Zoom ya, untuk memberikan sharing pengalaman sebagai pengusaha, bagaimana memulai usaha, mengembangkan dan memajukan usahanya begitu ya. Dan juga kalian akan belajar bagaimana caranya menganalisis pasar begitu ya. Karena membangun usaha tanpa menganalisis pasar itu sesuatu yang menurut saya ceroboh begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana pasar itu, ya apakah ada pasarnya atau tidak, dan bagaimana kita memasuki pasar dan sebagainya. Anak-anak sekalian, jadi kalian nanti akan presentasi konsep yang kalian pelajari, berbagi dengan teman sekelas begitu, dan kalian juga harus lapor ya. Oke, begitu. Dan tidak ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diganti dengan presentasi kelompok yang memaparkan kemajuan ya dari usaha kalian. Oke. Anak-anakku, tentu saja dengan saya itu kesantunan ya, dan moralitas ya, perilaku itu harus dijunjung tinggi. Kalian calon intelektual harus punya moralitas, punya kepribadian yang tinggi ya. Jadi tunjukkan kepada saya bagaimana berperilaku yang baik ya, dalam berakademi. Ya, saya tidak mau meluluskan Anda kalau Anda misalnya berperilaku tidak baik. Berperilaku tidak baik itu bukan hanya bagaimana berbicara dan sebagainya ya, tapi menunjukkan keseriusan ya Anda dalam proses-proses belajar. Jangan sampai Anda hanya menitip nama di kelompok ya, Anda tidak sama-sama bekerja untuk kelompok Anda. Kalian harus bekerja sama ya. Walaupun kita tinggal berjauhan ya, dan kalian juga bersama dalam kelompok, tapi sekarang kita bisa melakukan itu dengan teknologi yang kita punya ya. Oke. Jadi kalian bisa dalam kelompok kalian untuk berinteraksi dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Mungkin kalian ada yang sudah punya Zoom, sudah berlangganan dan sebagainya, atau punya WA, bisa video call ya, atau bagaimana caranya. Anak muda itu lebih tahu dari saya ya. Oke. Setiap saat kalian harus bisa bekerja sama. Anak-anakku, nanti saya akan lihat begitu ya. Saya akan lihat penilaian utama dari saya adalah apakah Anda betul-betul mengikuti prosesnya dan hasilnya di akhir Anda siap dengan usaha kalian. Begitu saja, saya senang bisa bertemu dengan kalian. Yang mudah-mudahan kalian juga
bisa semangat untuk mengikuti proses tahap-tahap perkuliahan ini, gitu, ya. Jangan kesampingkan, ya. Jangan buang kesempatan ini, ya, karena ini kesempatan satu-satunya kita berbicara bisnis di dalam kelas di perkuliahan, begitu, ya, resmi. Dan saya instruktur kalian itu adalah seorang trainer atau coach bagi pengusaha baru, ya. Saya sudah mendapatkan pengakuan dan sertifikat dari USA, ya. Jadi saya sebagai certified business coach itu, jangan sampai Anda tidak bisa memanfaatkannya. Anda bisa berkonsultasi kapan saja, tentu kalau saya punya waktu saya akan selalu bisa membantu kalian, begitu, ya. Oke, terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.